Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Sejarah pajak, awalnya sementara tapi malah jadi selama-lamanya. Pajak yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebenarnya memiliki sejarah panjang yang dimulai sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. Di Inggris, pajak penghasilan pertama kali dipungut pada tahun 1799 untuk membiayai pertempuran melawan Napoleon. Ketika ancaman perang berakhir pada tahun 1816, pajak ini dihentikan. Namun, seperti halnya api kecil yang sulit dipadamkan, ide pajak penghasilan terus muncul kembali hingga akhirnya pada tahun 1874, Inggris menetapkannya sebagai retribusi permanen. Hal serupa terjadi di Amerika Serikat. Pajak diperkenalkan selama Perang Dunia 1861 hingga 1865 untuk mendanai biaya perang yang sangat besar. Setelah perang usai, pajak ini dihentikan. Namun, pada tahun 1913, melalui amandemen ke-16 konstitusi, pajak penghasilan menjadi permanen. Awalnya pajak ini hanya ditunjukkan untuk orang kaya, namun perjalanan waktu menunjukkan hal yang berbeda. Baik di Inggris maupun Amerika, perang memainkan peran penting dalam pengenalan pajak. Pertempuran melawan Napoleon dan Perang Dunia menjadi alasan pemerintahan meminta warganya menyumbang untuk mendukung upaya perang. Pada masa itu, pajak dianggap sebagai langkah solidaritas sementara untuk kepentingan bersama. Namun, setelah pemerintah merasakan aliran dana yang besar dari pajak, gagasan ini berkembang menjadi kebijakan permanen. Screw it. Ketika pajak menjadi bagian dari sistem pemerintahan, ia berubah menjadi alat utama untuk membiayai operasi negara. Pada awalnya, pajak dijual kepada rakyat dengan narasi bahwa uang yang dipungut adalah untuk menghukum orang kaya dan membantu yang kurang beruntung. Namun kenyataannya, nafsu pemerintah terhadap uang pajak terus bertambah. Pemerintah menemukan cara untuk memperluas basis pajak, tidak hanya dari orang kaya, tetapi juga dari kelas menengah dan bahkan yang berpenghasilan rendah. Ini pun terjadi di Indonesia. Kelompok menengah dianggap memiliki penghasilan lebih teratur yang seringkali menjadi target utama. Kelas ini dianggap mudah dijangkau karena pendapatan mereka sudah terdata dan dikenakan pajak secara langsung, misalnya melalui pemotongan otomatis dari gaji. Begitupun juga mereka yang berbisnis melalui sektor UMKM. Para pelaku UMKM seringkali diperas habis-habisan oleh pajak. Sektor ini diduga menjadi sasaran empuk karena ketidaktahuan mereka soal aturan pajak di Indonesia. Hal ini menciptakan beban yang lebih berat bagi kelompok menengah. Sementara kelompok berpenghasilan rendah dan kaya seringkali berada di ujung spektrum yang berbeda. Mereka dianggap kurang terdampak karena penghasilan kecil mereka tidak selalu dikenakan pajak. It won't work. Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? And then we'll see how loyal a hungry dog really is. It's not about money. It's about sending a message. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah pun bertambah. Dana pajak digunakan untuk menggaji karyawan pemerintah, mendukung program-program birokrasi, dan memenuhi kontrak dengan perusahaan besar. Dalam sistem ini, ukuran pemerintah menjadi simbol kehormatan dengan birokrasi yang terus bertumbuh tanpa batas. Sayangnya, efisiensi dan efektivitas seringkali bukan menjadi prioritas. Sebaliknya, setiap departemen pemerintah didorong untuk menghabiskan anggarannya agar tidak kehilangan dana di tahun berikutnya. Siklus ini menciptakan tekanan untuk memungut pajak lebih banyak dari rakyat. Tidak heran jika transparansi tidak pernah dilakukan. Mirisnya, setelah memeras pajak dari kelas menengah, rupanya pemerintah Indonesia merasa masih belum cukup. Mereka seringkali mengambil langkah lain seperti menambah utang negara. Akibatnya, kelas menengah bukan hanya menjadi pemuas nafsu, tetapi harus dikuliti untuk membayar utang negara. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta.
Ketergantungan pemerintah pada pajak menciptakan dinamika yang sulit diubah bagi orang kaya. Mereka memiliki sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum dan menciptakan korporasi guna melindungi kekayaan mereka. Di Indonesia, masih banyak kasus orang kaya yang menggunakan celah hukum, termasuk pengalihan aset ke luar negeri untuk menghindari pajak. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Sementara itu, kelas menengah dan orang miskin yang tidak memiliki sumber daya yang sama menjadi penopang utama sistem ini. Mereka terus membayar pajak dengan sedikit pilihan untuk melawan, sebagian besar karena ketakutan terhadap kekuatan pemerintah. Belum lagi, DJP memiliki target pajak yang harus dipenuhi. Jika bukan kelas menengah, lalu siapa lagi? Mengutip dari buku Rich Dad Poor Dad, bagi orang kaya, para karyawan pemerintah adalah sekumpulan pencuri yang malas. Bagi orang miskin, orang kaya itu bajingan, rakus yang seharusnya disuruh membayar pajak lebih besar. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami